Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kami semua. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Bayi Azura Cahyaningrum dengan NIM D1A025101121 Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Baik, agar mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tugas saya mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pembahasan kami di sini mengenai sistem hukum di dunia. Sistem hukum di dunia itu ada 4. Yang pertama, civil law, yang kedua common law, yang ketiga hukum Islam, dan yang keempat hukum sosialis. Baik, penjelasan pertama yaitu mengenai hukum civil law. Hukum civil law adalah sistem hukum yang berlandaskan pada kodifikasi undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama berakar dari hukum Romawi. Sistem ini mengutamakan kepastian hukum melalui peraturan sistematis di mana hakim menerapkan undang-undang tanpa terikat pada presiden atau putusan terdahulu. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa ada 3 ciri utama dari hukum civil law. Yang pertama, hukum tertulis atau kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat pada putusan terdahulu atau presiden. Dan yang terakhir, pemeran utamanya yaitu legislator atau pembentuk undang-undang. Saya mengambil contoh simpel, yaitu pada hakim di Pengadilan Perdata Indonesia, bahkan di Pengadilan Perdata Prancis, mereka secara aktif menyelidiki fakta untuk dicocokkan dengan pasal undang-undang. Baik, saya lanjutkan pada pembahasan kedua kami, yaitu sistem hukum common law. Pengertian dari sistem hukum common law sendiri yaitu adalah sistem hukum yang berakar dari tradisi Inggris, di mana putusan hakim terdahulu atau jurisprudensi mengikat dan menjadi sumber hukum utama. Dalam sistem ini, keadilan konkret lebih penting dan utama daripada kepastian formal, atau hukum adalah hasil pengalaman sosial. Hakikatnya, common law lahir dari praktik. Hukum ditemukan pada kasus nyata, bukan dibuat secara abstrak. Cara kerja nyatanya, hakim memutus perkara, kemudian putusan menjadi hukum, dan kasus berikutnya mengikuti putusan itu. Adapun ciri khas sistem hukum common law, yang pertama, sumber hukum utamanya yaitu putusan pengadilan terdahulu yang mengikat, bukan kodifikasi undang-undang. Yang kedua, doktrin stare decisis. Hakim wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara serupa untuk menciptakan konsistensi hukum. Yang ketiga, proses adversarial. Proses pengadilan di mana pihak-pihak yang bersangkutan aktif, sementara hakim bertindak sebagai arbiter atau penengah yang netral. Yang keempat, ada fleksibel dan dinamis. Hukum dapat berkembang melalui interpretasi hakim untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman tanpa menunggu undang-undang baru. Dan yang terakhir, peran hakim. Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga berperan menciptakan hukum baru. Saya dapat ambil contoh dari hakim di Amerika Serikat merujuk pada putusan Mahkamah Agung terdahulu saat memutuskan kasus hak asasi manusia untuk memastikan konsistensi hukum. Baik teman-teman, selanjutnya pembahasan ketiga kami mengenai sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini adalah sistem hukum yang berbasis wahyu. Hakikatnya, hukum Islam bukan hanya hukum, tetapi panduan hidup yang menyatukan hukum, moral, dan agama. Hukum Islam berasal dari Tuhan yang memiliki tujuan kemaslahatan manusia, menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Cara kerja nyatanya yaitu melalui sumber utama dari Al-Quran dan hadis, penafsiran melalui ijtihad ulama mazhab, jadi hukum berkembang melalui interpretasi bukan legislasi. Dan penerapan hukum di dunianya yaitu negara hukum Islam syariah menjadi konstitusi negara seperti di Arab Saudi dan Iran. Sistem campurannya yang mayoritas muslim itu menggabungkan hukum Islam dalam hukum sivil atau umum, terutama hukum keluarga atau perdata. Ini contohnya pada negara Indonesia, Mesir, dan Malaysia.
Baik, selanjutnya kami sampai pada pembahasan terakhir kami mengenai sistem hukum sosialis. Sistem hukum yang berbasis pada ideologi. Pengertiannya, sistem hukum sosialis adalah tatanan hukum yang didasar pada ideologi Marxisme dan Leninisme. Sistem hukum ini berakar pada revolusi Rusia tahun 1917 dan menyebar ke Eropa Timur dan Asia yang berfokus kepada kepemilikan negara atas alat produksi, bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan meminimalisasi hak milik pribadi. Sistem ini mengutamakan kepentingan kolektif atau negara dibandingkan individu, di mana hukum berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengatur ekonomi dan masyarakat. Contoh negara yang menerapkan sistem ini yaitu negara-negara seperti Kuba, Bulgaria, Yugoslavia, dan bekas Uni Soviet. Mereka sebagai pelapor hukum sosialis menerapkan sistem ini pada negara mereka. Adapun karakteristik utama dari sistem hukum sosialis, yang pertama, kepemilikan negara yaitu alat produksi atau tanah, pabrik, dan sumber daya dikuasai oleh negara atau kolektif. Yang kedua, minim hak privat. Hak pemilik pribadi atau alat produksi sangat dibatasi, bahkan bisa dihapus. Yang ketiga, hukum publik dominan. Hukum private diserap ke dalam hukum publik, artinya hampir semua aspek diatur oleh negara. Yang keempat, peran partai komunis, yaitu hukum dijiwai ajaran partai yang berkuasa untuk ditunjukkan untuk dilindungi rakyat proletar. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Proses peradilan seringkali tidak konfrontatif dan menuntut umum dianggap sebagai penyedia keadilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.